Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang pertama kali nonton dan sering kali nonton, yang ada di Surabaya, di Jakarta, dan di Malangka, dan di sekitarnya. Kita senang banget. Oh ya teman-teman, sebelum kita ibadah hari ini, kita mau yel-yel dulu. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama and let's worship together. Woo! Tepuk tangan bersama. Sing.
thank you God. Let's open our heart for Jesus. Go on, sing. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Go on, saya katakan kita sama-sama. Mujizat masih terjadi. Amin. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Ini hati kami Tuhan. Hatiku Kami mau selalu bersyukur padamu Yesus. bersyukur. Thank you Jesus. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Go on, coy, sama-sama. Engkau lebih tahu Setiap keperluan kami Tuhan dan semua harapan kami hanya Engkau yang tahu Yesus. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Go on, coy, katakan kita sama-sama sing. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesus. Ini hati kami Yesus. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Padamu Yesus, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, coy, kita sama-sama katakan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulai buka suara kita. Say thank you Jesus. Thank you for His grace. Thank you for His faithfulness for us. Oh, thank you Lord. Thank you for your Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesus. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, coy, berikan sorak-sorai kemuliaan luar biasa buat Tuhan kita. Oh, we praise your name, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk karya-karya-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami Tuhan. Engkau berkarya atas kehidupan kami di dalam nama Yesus. Joy, siap sama-sama kita katakan. Amin. Oke, sebelum kita mau mendengarkan cerita, kita mau main games dulu nih. Nah, gamesnya itu adalah nanti mereka yang bawa balon nggak boleh sampai menjatuhkan balonnya. Siapa yang balonnya jatuh, dia yang kalah.
Jadi mereka harus lempar-lempar ke atas dan nggak boleh jatuh. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, mulai dilempar. Ya, nggak boleh jatuh. Nggak boleh dipegang juga kalau jatuh. Oke, 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, kembali lagi. Ya, ternyata nggak mudah juga ya, tapi mereka ternyata bisa. Nah, tadi game tadi kalian bisa juga lakuin di rumah sama kakak, adik, papa, atau mama. Hello Joy Kids. Nah, kita jumpa lagi dan tentunya kita udah masuk di awal bulan Agustus ya. Kita kalau di bulan Agustus ada satu hal yang menarik ya di bulan ini, yaitu Independence Day-nya Indonesia ya. Tapi kita nggak bahas itu, kita akan tetap seperti biasanya ya, bahas tentang superhero and the Bible. Dan sebelum kita masuk firman Tuhan kita hari ini, kita mau nonton dulu sama-sama superhero fantasy kita hari ini. Every night, I dream the same dream. Then, the nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything. Strange, the way between universes. And we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Things just got out of hand. You break the rules. Look out! You become a hero. I do it, I become the enemy. It doesn't seem fair. Kalau kita saksikan ya, kita semua udah pernah nonton pasti, bukan terlalu baru juga filmnya, itu adalah Doctor Strange ya. Doctor Strange ini adalah seseorang yang kita kenal dengan magician atau istilahnya kalau bahasa Indonesia pesulap ya. Jadi dia bisa melakukan banyak magic dan dia melakukan banyak hal mungkin dengan mulutnya, kayak gitu, terus selalu tangannya ya, dan juga dia punya istilahnya itu cincin yang bisa menolong dia melakukan magic sampai akhirnya dia bisa mengalahkan musuhnya gitu ya. Nah, cerita kita hari ini itu sebetulnya bukan sama tapi mirip-mirip ya, istilahnya kita mirip-mirip dengan magic ya, dan tentunya dalam Bible kita ada banyak ya, tapi kita akan bahas satu-satunya di hari ini. Tapi kalau di Bible kita nggak disebut dengan magic atau istilahnya sulap ya, tapi kita sebutnya dengan mujizat atau miracle. Nah, mujizat itu adalah sesuatu hal yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, ya, sesuatu hal yang di luar istilahnya pemikiran kita, yang nggak bisa kita jelaskan dengan istilahnya nalar kita gitu ya, atau dengan pikiran kita, sesuatu hal yang membuat kita itu kadang kita itu jadi lupa gitu ya, kita jadi tertarik dengan mujizatnya, tapi kita justru lupa siapa yang bikin mujizat, siapa yang bisa buat mujizat ini, itu kita justru lupa. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar ya, bahwa kita nggak akan hanya terkejut, istilahnya bukan terkejut, kita terpesona atau amazed dengan miracle-nya, tapi kita mau sama-sama lihat pembuat mujizat itu sendiri. Nah, jadi di dalam cerita kita hari ini itu adalah seseorang yang bernama Elia ya. Siapa namanya? Elia ya. Dia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa ya. Dia sering sekali melakukan banyak mujizat. Mungkin kalau kita baca di Alkitab, terutama di Raja-Raja, ada banyak sekali cerita tentang Nabi Elia.
Nah, Nabi Elia pada saat itu dia itu lagi dikejar-kejar atau dimusuhi oleh seseorang ratu yang bernama Ratu Isabel ya. Nah, kita akan dengarkan ceritanya mundur sedikit ya. Jadi pada waktu itu Nabi Elia itu dia diputus oleh Tuhan ya untuk menemui Raja Ahab. Ya, Raja Ahab ini adalah suami dari Ratu Isabel. Nah, dia ngomong sama Ahab, kalau kamu nggak bertobat, Tuhan akan memberikan kekeringan ke seluruh negeri ini ya. Kalau kering itu berarti nggak ada hujan, otomatis nggak ada air ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Jadi akhirnya Raja Ahab ini cerita sama Isabel, lalu Ratu Isabel ini marah sekali ya. Dia merasa dia dikutukin oleh Elia karena Tuhan benar-benar mengutus kekeringan itu. Nah, lalu akhirnya Ratu Isabel ini dia mengejar seluruh nabi Tuhan. Ya, banyak nabi Tuhan yang dibunuh oleh Ratu Isabel ini. Nah, suatu ketika si Elia ini nggak sengaja ketemu sama Obadja ya. Obadja ini juga salah satu nabi Tuhan. Dia ini nabi Tuhan yang istilahnya ditolong sama Tuhan ya. Dia menolong banyak nabi-nabi yang mau dibunuh sama si Ratu Isabel ini, dia sembunyikan gitu ya. Karena si Obadja ini dia itu kayak netral gitu, jadi dia bisa ngobrol sama si Raja Ahab. Jadi dia masih sama si Ratu Isabel ini dia nggak diincar gitu ya. Nah, lalu si Elia ini ketemu sama Obadja, lalu dia ngomong ya sama Obadja itu tanya, loh kamu lah Elia gitu. Iya betul, saya Elia. Gimana apa dia istilahnya Obadja itu agak komplain gitu sama Elia ya. Dia merasa Elia ini yang menyebabkan Ratu Isabel itu membunuhi banyak nabi-nabi Tuhan pada waktu itu. Lalu si Elia menjelaskan ya, apa yang terjadi itu bukan karena kesalahannya dia, tapi itu adalah kesalahan si Raja Ahab sendiri ya. Istilahnya yang membuat kekeringan terjadi itu Raja Ahab, bukan aku gitu ya. Lalu si Elia itu ngomong sama si Obadja, gini aja, kamu temuilah si Ahab, Raja Ahab ya, bilang sama dia, aku akan menemui dia bersama dengan seluruh nabi-nabi Baal di atas Gunung Karmel. Ya, jadi perintahkan seluruh nabi-nabi itu ya, 450 nabi Baal itu untuk datang bersama dengan Raja Ahab juga menuju ke Gunung Karmel plus semua orang Israel gitu ya. Si Elia bilang gitu. Nah, di sana nanti kita akan tanding gitu ya istilahnya. Kita akan istilahnya kayak tuh. Oke, singkat cerita kita ketemulah. Mereka ketemu di Gunung Karmel ya. Seluruh orang Israel datang dan juga seluruh nabi-nabi Baal itu muncul di situ. Lalu dia bilang gini si Nabi Elia ya. Gini, sekarang kita punya games ya, pertandingan, oke? Tandingnya gini, kita sama-sama buat mezbah, ya, kita sama-sama sediakan kurban bakaran, tapi kita tidak boleh bawa api, ya. Jadi api itu tidak kita bawa dari bawah, tapi kita datangkan dari Allah kita masing-masing, gitu ya. Kalau seandainya Allahmu bisa datangkan api, aku akan nyembah Allahmu, dia bilang gitu ya. Begitu juga dengan seluruh orang Israel ini untuk membuktikan siapa Allah yang benar-benar hidup dan nyata gitu ya. Nah, singkat cerita mereka mempersiapkan semua ya. Jadi kalau zaman dulu harus disusun dulu batu-batunya, lalu korban bakarannya harus jadi kulit. Pokoknya dibuat sesuai dengan prosedurnya yang diceritakan, plus pokoknya yang harus dilakukan semua dilakukan. Tapi hanya satu yang nggak boleh dibawa adalah api. Nah, lalu si Elia bilang gini, oke, kita sudah siap, sekarang kamu coba dulu gitu ya. You try first, oke? Kamu panggil Tuhanmu, panggil Allahmu untuk datangkan api. Untuk bakar ini si binatang yang sudah dipersiapkan ini. Lalu 450 Baal itu ya mereka lompat-lompat, nari-nari, mereka berdoa, memanggil Tuhan Baal gitu ya. Pokoknya mereka berjoget, pokoknya mereka berusaha, 450 orang ini berusaha untuk mendatangkan api dari langit istilahnya gitu ya. Pokoknya mereka semua teriak-teriak begini, semakin lama, pokoknya udah lama ya, udah kayak 2-3 jam sudah hampir setengah hari tetap gak ada apinya ya, karena memang Baal ini bukan Tuhan, bukan makhluk hidup, bahkan manusia aja bukan gitu ya. Jadi Nabi Baal ini adalah hanya patung atau sesuatu yang mereka sembah yang gak nyata gitu ya. Nah, lalu mereka semakin lama semakin akhirnya mereka sampai ambil pisau untuk istilahnya menyayati diri mereka sendiri, karena mereka dengan memikirkan dengan pengorbanan seperti itu Baalnya akan bersuara, tapi Baal hanyalah patung dan sesuatu yang nggak nyata. Akhirnya sampai sudah setengah hari tetap nggak ada api yang turun gitu ya. Oke, Elia bilang sekarang giliranku gitu ya. Nah, sekarang sebelum aku mau panggil api, misalnya panggil Tuhanku untuk datangin api, sekarang aku minta kalian bawakan aku air gitu ya. Berapa banyak airnya? Aku minta kalian bawakan 4, istilahnya kayak 4 itu ya,
tabung air besar gitu ya. 4 tabung air besar isi dengan air, lalu kalian siramkan di sekeliling mesbah yang aku bangun ini tadi. Pure ya, 4. Lalu dia bilang 1 kali lagi gitu ya. Lalu ternyata nggak cuma 2 kali, dia minta lagi 1 kali lagi, yang ketiga kali. Oke, 4 jadi tadi yang pertama 4, kedua 4, yang ketiga 4, jadi 12 istilahnya itu gentong air yang besar ya. Dan akhirnya sekeliling mesbah itu nggak cuma mesbahnya, jadi parit-paritnya pun semua penuh dengan air ya. Bayangin kalau orang mau bakar sesuatu dikasih air, kira-kira bisa nyala nggak? Kalau kita coba aja pasti susah gitu ya. Nah, akhirnya dia berdoa sama Tuhan, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui semua orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan Allah, jawablah aku, supaya bangsa ini ya, bangsa Israel mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka semua itu bertobat kembali. Lalu nggak sampai hitungan detik, dreng gitu ya, api itu datang dari langit membakar semua korban bakaran, termasuk sama air-airnya itu semua habis ya. Gila nggak sih, Tuhan itu membuktikan kuasanya ya. Ini bukan cuma mujizat biasa, ini mujizat yang sangat luar biasa. Dia menghabiskan seluruh korban bakaran yang ada di situ, plus juga semuanya pokoknya. Nah setelah itu, singkat cerita, intinya Elia menang ya. Nah kalau kita lihat ceritanya dia, kita bener-bener kagum sama apa yang terjadi, ya nggak sih? Bayangin ya, sudah dikasih air begitu banyak, Tuhan tuh masih bisa membakar semuanya gitu ya. Nah tapi terkadang buat kita semua ya, termasuk misalnya juga semua kita pada umumnya, kita itu cuman amazed atau kagum sama yang terjadi tadi ini. Kita udah lupa sama sumbernya gitu ya, kita lupa sama Tuhan yang buat mujizat. Misalnya gitu ya, kita lagi sakit parah, misalnya kalau pas sakit yang paling dekat kemarin-kemarin kita jadi adalah COVID ya. Kebanyakan kita pasti pernah kena COVID gitu kan ya. Nah waktu kita sakit COVID, kita menderita banget, lalu kita berdoa, dan tiba-tiba seandainya besoknya kita langsung sembuh, kita pasti wah Tuhan tuh luar biasa banget ya. Kalau orang COVID itu sakitnya butuh beberapa hari, kita enggak loh, cuma sehari doang aku udah sembuh karena Tuhan menjamah aku gitu ya. Tapi kadang kita lupa sama Tuhannya, yang kita ingat cuma kesembuhan kita sendiri gitu ya. Kita cuma ingat kita udah sembuh, kita udah sehat lagi gitu ya. Kita lupa sama apa yang istilahnya apa yang buat kita sembuh ya. Kita cuma perhatikan ini sign atau hint-nya ya. Jadi kita lupa sama pembuat mujizatnya. Nah hari ini Miss-nya punya ini nih. Ya, apa ini? Bukan undangan ya, tapi kalau kita suka nonton atau kita suka main, kita tahu ini kalau misalnya digulung-gulung gini, terus diikat gini adalah apa? Treasure map. Ya, wah, siapa yang mau punya harta karun? Oke ya, bisa juga seneng ya kalau kecil dulu suka bayangin seandainya gitu ya, nemu peta harta karun beneran, kira-kira gimana nih? Nah, biasanya di dalam peta harta karun ini ada petunjuknya ya, hint-nya. Dari sini kita menuju kemana, misalnya nih kayak di gambarnya ini ya, dari sini kita menuju ke daerah yang ada kelapanya gitu ya, pohon-pohonnya. Lalu kita harus menyeberangi sungai dulu gitu ya. Jadi kita lihat pohon-pohon ini, terus kita harus menyeberangi sungai dulu. Udah nyebrang sungai, baru ada air terjun di sebelah ini, di sebelahnya. Oh berarti kita harus menuju jalan yang situ, bukan jalan yang sebaliknya. Lalu kita harus lihat ada gunung-gunung banyak ya, mungkin gitu ya. Jadi ada istilahnya itu petunjuk-petunjuknya, kita itu harus melewatin apa dan menuju kemana untuk bisa dapat harta karunnya. Nah kira-kira kalau seandainya kita dapat beneran nih peta harta karun, kira-kira kita cuman perhatikan tanda-tandanya atau kita cari harta karunnya? Pasti kita semua jawabannya sama ya, satu, cari harta karunnya. Nah, tapi ini yang maksudnya bisa dia kadang dalam kehidupan kita itu cuman perhatikan ini ya, tandanya menuju kemana, belok kanan, naik turun gunung, turun gunung. Tapi kita lupa sama harta karunnya siapa? Tuhan Yesus. Itu adalah harta karun kita ya. Tuhan Yesus adalah sang pembuat mujizat sejati. Ya, jadi kadang kita lupa untuk ingat siapakah pembuat mujizat itu. Karena itu kita hari ini sama-sama kita belajar ya, Encountering Jesus, the true miracle worker. Kita sama-sama ngomong ya, Encountering Jesus, the true miracle worker. Artinya apa? Kita mau ingat sama Tuhannya,
bukan cuman mujizatnya ya. Kita mau harta karunnya, bukan cuman tanda-tandanya doang gitu ya. Itu yang kita pelajari sama hari. Jadi jangan sampai lupa, kalau kita terima mujizat, kita boleh happy tentunya. Kita sangat happy banget. Tapi kita nggak boleh lupa sama pembuat mujizatnya sendiri, yaitu Tuhan Yesus. So, encountering Jesus, the true miracle worker. Oke, jadi super kebenaran minggu ini adalah encountering Jesus, the true miracle worker. Kita ulangi lagi bersama-sama ya, sekali lagi. Encountering Jesus, the true miracle worker. Dan ayat penuntunnya minggu ini diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 40 or 1 Kings 18 verse 16 until 40. Dan ayat hafalannya diambil dari Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Or Psalm 77 verse 14. You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. Yuk mari kita sama-sama semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau Engkau telah mengajarkan kami Tuhan banyak hal Tuhan, melalui mukjizat-Mu, melalui kebaikan-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, Engkau yang berkati, Engkau yang sertai selalu Tuhan. Jagai kami dan jagai keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jangan lupa ya like, subscribe, dan komen di YouTube channel Joy Kids Online Service ini. See you next week.